Saya Lidiana Fridarti, NIM 19234012. Perkenalkan, nama saya Anjiatri Andini, NIM 192340002. Perkenalkan, nama saya Selima Reno dengan NIM 192340696. Perkenalkan, saya Fitria Nurhaliza Lubis, NIM 19234006. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian arsip, manajemen kearsipan, dan fungsi dari arsip. Pertama itu pengertian arsip. Arsip berasal dari bahasa Yunani yaitu archivum, yang artinya tempat menyimpan. Sedangkan tempat untuk menyimpan dokumen disebut dengan archive. Arsip juga diadopsi dari istilah arsip, yang artinya rekat yang disimpan, yang wujudnya baik berupa lembar kertas, kwitansi, data statistik, CD, kaset, dan lain sebagainya. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971, arsip terbagi atas dua perspektif. Yang pertama yaitu arsip merupakan naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga-lembaga negara dan badan-badan pemerintah dalam corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Sedangkan perspektif kedua menyebutkan bahwa arsip merupakan naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh badan perorangan maupun swasta dalam corak apapun, baik dalam keadaan berkelompok maupun tunggal dalam rangka pelaksanaan kehidupan kebangsaan. Yaitu manajemen kearsipan. Manajemen kearsipan adalah pengelolaan arsip dari proses diciptakan sampai nantinya arsip tersebut tidak digunakan lagi. Manajemen kearsipan juga sama dengan record management atau istilah lainnya manajemen wakat, yaitu seluruh mata rantai aktivitas penataan wakat mulai diciptakannya sampai nantinya dimusnahkan atau disimpan secara permanen karena arsip tersebut memiliki nilai guna yang permanen. Yaitu fungsi dari arsip. Yang pertama yaitu sebagai alat untuk mengambil keputusan. Yang kedua adalah penunjang proses perencanaan. Yang ketiga mendukung pengawasan. Yang keempat sebagai alat pembuktian. Yang kelima dapat digunakan untuk kepentingan publik dan ekonomi. Yang keenam yaitu sebagai memori utama suatu organisasi. Yang ketujuh yaitu barometer atau tolak ukur dari suatu organisasi. Dan yang terakhir yaitu sebagai informasi yang digunakan untuk kegiatan kuliah. Selanjutnya ada nilai guna arsip. Nilai guna arsip ini dapat kita bedakan menjadi dua. Yang pertama nilai guna arsip primer dan yang kedua nilai arsip sekunder. Nilai guna arsip primer yaitu nilai guna arsip yang didasarkan kepada proses penciptaannya, baik itu di instansi pemerintah maupun swasta ataupun perorangan. Nilai guna arsip primer ini meliputi nilai guna administrasi, hukum, keuangan, dan teknologi. Yang kedua ada nilai guna arsip sekunder. Nilai guna arsip sekunder yaitu nilai guna arsip yang didasarkan kepada instansi pemerintahan, swasta maupun perorangan, bukan lagi pada proses penciptaannya, tetapi berfungsi sebagai untuk kegunaan umum dan sebagai pertanggungjawaban. Menurut Dr. E. Martono, fungsi atau kegunaan nilai guna arsip ini dapat disingkat menjadi Alfred. Yang pertama A, administrasi value, yaitu warkat yang memiliki nilai administrasi. Yang kedua L, legal value, yaitu warkat yang memiliki nilai atau kepastian hukum. Yang ketiga ada fiscal value, yaitu warkat yang memiliki nilai keuangan. Yang selanjutnya R, research value, yaitu warkat yang memiliki nilai penelitian. Selanjutnya ada E, education value, yaitu warkat yang memiliki nilai pengetahuan. Dan yang terakhir itu D, dokumentasi value, yaitu warkat yang memiliki nilai dokumentasi. Selanjutnya ada karakteristik arsip. Di sini karakteristik arsip ada 4. Yang pertama otentik, yaitu informasi yang melekat kepada arsip itu sendiri, misalnya isi, struktur, ataupun bentuk. Yang selanjutnya legal, yaitu arsip diciptakan sebagai dokumentasi untuk memudahkan atau menunjang suatu kegiatan dan bersifat resmi untuk menunjang kegiatan tersebut. Selanjutnya reliable, yaitu keberadaan arsip dapat dipercaya dan dapat dijadikan pedoman untuk melakukan suatu kegiatan. Yang terakhir unik, arsip diciptakan ganda atau banyak, tetapi tidak sama dengan halnya buku. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang
Jenis-jenis arsip. Jadi jenis-jenis arsip itu ada 3. Yang pertama, arsip menurut subjek atau isinya. Yang kedua, arsip menurut bentuk dan wujud fisiknya. Yang ketiga, tentang arsip menurut nilai kegunaannya. Jadi yang pertama yaitu arsip menurut subjek atau isinya. Jenis ini dibedakan menjadi 4, yaitu arsip kepegawaian, contohnya daftar riwayat hidup pegawai, surat lamaran, surat pengangkatan pegawai, dan rekaman prestasi. Yang kedua, arsip keuangan, contohnya laporan keuangan, bukti pembayaran, daftar gaji, bukti pembelian, dan lainnya. Yang ketiga ada arsip pemasaran. Dari arsip pemasaran ini contohnya surat penawaran, surat pesanan, surat perjanjian penjualan, dan lainnya. Yang keempat ada daftar pendidikan, yaitu kurikulum, satuan pelajaran, daftar hadir siswa, rapor, transkrip mahasiswa, dan lainnya. Yang kedua ada arsip menurut bentuk dan wujud fisiknya. Pada arsip ini lebih dikhususkan pada tampilan fisik dan wujud fisiknya yang digunakan untuk merekam informasi. Contohnya, naskah perjanjian, akta pendirian perusahaan, surat keputusan, dan lain-lain. Yang kedua ada pita rekaman, yang ketiga mikrofilm, yang keempat ada disket, yang kelima ada compact disc, yang keenam ada flash disk. Dan yang ketiga, arsip menurut nilai gunanya. Arsip menurut nilai gunanya ada 7 macam, yaitu arsip bernilai informasi, contohnya pengumuman, undangan, dan lainnya. Yang kedua ada arsip bernilai administrasi, seperti ketentuan-ketentuan organisasi, surat keputusan, dan surat tugas. Yang ketiga ada arsip nilai hukum. Arsip nilai hukum ini contohnya akta kelahiran, buku nikah, surat kuasa, dan keputusan pengadilan. Yang keempat ada arsip bernilai sejarah, seperti laporan tahunan, notulen rapat, gambar, foto, dan peristiwa. Yang keempat ada ilmiah, seperti hasil penelitian. Yang keenam ada keuangan, contohnya kwitansi, bond, laporan keuangan, dan lainnya. Yang ketujuh ada pendidikan. Arsip bernilai pendidikan ini seperti karya ilmiah para ahli, kurikulum, satuan pelajaran, dan program pelajaran. Yang selanjutnya yaitu arsip berdasarkan sifat kepentingannya. Arsip berdasarkan sifat kepentingannya dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu arsip tidak berguna, contohnya seperti memo dan surat undangan. Yang kedua yaitu arsip berguna, contohnya seperti presentasi pegawai, surat permohonan cuti, dan surat pesanan barang. Yang ketiga yaitu arsip penting, contohnya seperti surat keputusan, daftar riwayat hidup pegawai, UKAS, laporan keuangan, dan daftar gaji. Yang keempat yaitu arsip vital, contohnya seperti akta pendirian perusahaan, buku induk pegawai, sertifikat tanah atau bangunan, dan ijazah. Yang selanjutnya yaitu arsip berdasarkan fungsinya. Arsip berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 2 macam, yaitu arsip dinamis dan arsip statis. Arsip dinamis yaitu arsip yang masih dipergunakan secara langsung dalam kegiatan perkantoran sehari-hari. Sedangkan arsip statis yaitu arsip yang sudah tidak dipergunakan lagi secara langsung dalam kegiatan perkantoran sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu arsip berdasarkan tempat atau tingkat pengolahannya. Arsip berdasarkan tingkat atau tempat pengolahannya dibagi menjadi 2 macam, yaitu arsip pusat dan arsip unit. Arsip pusat yaitu arsip yang disimpan secara sentralisasi atau berada di pusat organisasi yang berkaitan dengan lembaga pemerintah dan ANRI. Sedangkan arsip unit yaitu arsip yang berada di dalam unit-unit organisasi dan berkaitan dengan lembaga pemerintah dan ANRI. Selanjutnya, arsip menurut keasliannya. Arsip menurut keasliannya terbagi atas 3 macam. Yang pertama, arsip asli, merupakan dokumen yang langsung terkena hentakan mesin tik, cetakan printer, tanda tangan, dan legalisasi asli, yang mana merupakan dokumen utama. Kedua, arsip tembusan, merupakan dokumen kedua, ketiga, dan seterusnya, yang mana dalam proses pembuatannya bersamaan dengan dokumen asli, tetapi ditujukan kepada pihak selain penerima dokumen asli. Ketiga, arsip salinan, merupakan dokumen yang dalam proses pembuatannya tidak bersamaan dengan dokumen asli, tetapi memiliki kesesuaian dengan dokumen asli.
Selanjutnya, arsip menurut kekuatan hukum. Arsip menurut kekuatan hukum terbagi atas dua macam. Yang pertama, arsip autentik, merupakan arsip yang terdapat di atasnya tanda tangan asli dengan tinta, sebagai tanda keabsahan dari isi arsip tersebut. Dan arsip ini juga bisa digunakan sebagai bukti hukum yang sah. Kedua, arsip tidak autentik, merupakan arsip hasil dari fotokopian, hasil print, mikrofilm, dan film. Selanjutnya, ruang lingkup arsip. Ruang lingkup arsip terbagi atas 6 macam. Yang pertama,